sekarang keluarga gue ini adalah keluarga yang gue itu apa ya, sama bini gue selalu ngomong, aduh kita tuh ada keluarga yang takut sukses sebenarnya. Lah, Hai, roti sobek. Roti sobek? Ih! Seto! Ronaldi ke Sobat Beken. Aduh. Bagus dong panggilannya. Sobat Beken. Tapi masih Roti kurang. sobek. Ronaldi ke Sobat Yang lain Beke. atuh. Buat yang pendek-pendek. Ronaldi ke Sobat Bekok. Yang suka kentut. Yang boson. Jangan dong. Gak apa-apa, pokoknya nggak apa-apa. Untuk sementara ini, untuk episode ini boleh. Roti sobek, Jadi, ya. sampai hari ini kami masih belum sepakat apa nama panggilan fans atau penonton Rot TV. Ya, yang penting mah di like, comment, and subscribe dulu aja. Terima kasih untuk 21.000 sekian yang sudah subscribe. Ya, dan sejauh ini penonton kita sudah lebih dari 1.500.000. Ya kan bener ya? Bener ya? Alhamdulillah. Terima kasih ya. Tanpa teman-teman yang nonton, nggak mungkin kami mencapai $2.000. Kayak gede aja segitu. Tapi alhamdulillah segitu tahu, juga. Bangga segitu Nah, juga. hangatkan suasana dong. Kan Indonesia lagi dingin. Ya. Kata siapa? Paling asik kalau misalnya mengawali acara itu sambil ngeteh ya. Ya, boleh. Teh Dilmah. Gua ini memilih yang pure peppermint leaf ya. Jadi kalau ngeteh tuh gue mah selalu kebayang, yang ngeteh gue itu selalu kebayang itu di Bandung. Karena Bandung adalah sebuah kota tempat gua mati dilahirkan, dibesarkan gitu kan ya. Dan kotanya memang dikelilingi oleh perkebunan teh. Gitu Iya. kan, Bandung. Nah, Segala yang ku beri tak pernah berarti, berat terasa, habiskan darahku. Bandung 19 Oktober. Benar. Ya. Bandung itu juga kopinya juga enak. Terutama Sunda ya. Ini kan makanya nih ada Sunda Preanger. Ini mah biji kopi dari Kofeso. Kofeso Sunda Oh, Preanger. gitu. Macam-macam, ada Mandailing juga. Kamu ingat film itu? Oh, kamu main di film Jomblo ya? Jomblo main Ronald. Film pertama kamu ya? Film pertama, kalau nggak salah ya film pertama di situ. Tapi nggak diedit. Ya enggak, Kamu tuh film banyak. cuma peran diedit. pembantu utama. Dalam arti sebenarnya. Enggak dong. Oh, bukan pembantu di sini. Aku tuh sebagai kakaknya pemeran utama. Dulu kan pemeran utamanya ada 4. Ada Denis Adiswara, Rizky Hanggono, Christian ada Sugiono. Christian Sugiono, sama Ringo Agus. Nah, Ringo Agus Rahman itu dulu mah Ringo Agus Rahman, sekarang mah terkenalnya Ringo aja. Dulu dia Kan namanya pemain mah baru. Agus Rahman, namanya mah. Ringo mah nama karakternya kan? Ih, Agus perannya. Ringo itu namanya. Nama aslinya tuh Ringo Agus Rahman. Agus Rahman. Perannya Agus. Oh gitu. Tuh. Bener. Kumaha sih dari kamu? Perannya Agus, namanya Ringo Agus Rahman. Oke, kalau film tadi kan Jomblo ada si Agusnya. Mm-mm. Film apa lagi yang kamu tahu ada si Agusnya, ada lagunya? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kamu mirip suaranya kayak Adi Kurdi deh. Kayak BCL atau gak kayak siapa? Siapa yang jadi emaknya dulu? Novia Kolopaking. Novia Kolopaking gitu. Dia juga main jadi Harusnya abah. yang jadi pemeran Abah tuh bukan si Ringo, Siapa? Cak Nun. Aduh, kan itu suaminya aslinya. Lebih pas jadi Tapi Abah. bener gak sih dulu kita tuh selalu berpikir yang namanya Ringo itu akan terjebak ke peran-peran konyol. Iya ya. Dari mukanya kan begitu ya, muka bloon gitu dia itu. Tapi ternyata sekarang, ya Allah, kemajuan banget. Nggak nyangka Ringo. Dia ini memang dikenal sebagai aktor watak. Aktor berwajah buyatak. Seperti lukisan Salvador Dali. Aktor berwajah abstrak atau dia sebenarnya ya. Tapi katanya dia mau kesini, Ronald. Oh ya? Mau ngapain? Katanya mau casting. Jadi. Buat apa di casting lagi? Dia mah udah banyak filmnya nggak kayak kita. Sorry, nggak kayak kamu. Aku mah filmnya banyak. Gua mah pilih-pilih film teh. Dilan 1, 2, 9, 10, 9, 90. Masa di luar 910? 90, 91 sama Milea. Terus? Terus Film yang kamu ketimpa pesawat? nah, itu Leher Angsa. Banyak. Masa ada perang ketimpa pesawat? Pesawat. Kamu 2 doang, yang 1 nggak muncul. Hey, kamu ingat film Dunia Lain the Movie? Saya malu itu kalau ditayangkan. Tapi kalau Agus mas begitu Agus, kalau Ringo mas semua filmnya box office. Masa sih? Tanya aja sama orangnya. Mana sih? Ada katanya. Mana sih? Mana sih?
Kopi yang nggak laku juga ada. Kamu sini. Ada Ringo di sini. Ringo, betul kamu tuh diambil namanya dari Garing Dianggo. Nah, jadi Celananya cuma satu Ringo, Garing Dianggo. Garing kering dipakai gitu. nama Ringo itu tuh diambil dari nama anjing sebenarnya. Demi Allah. Bener. Anjing banget lu. Si anjing teh namanya Ringo. Anjing siapa? Nama sutradara film pendek punya anjing namanya Ringo. Dan saya tuh waktu itu sutradara film pendek segede gini dia. bukan. Filmnya, durasinya. Kirain kamu main fisik nih. Sutradara film pendek. Capek. Baru masuk loh pada. Jadi ini tuh dulu saya pernah main film pendek sebelum jadi penyiar radio di Bandung. Dan itu yang buatnya adalah seorang yang kuliah di perfilman bikin film pendek, perannya namanya Ringo. Peran kamu di situ. Kan kalau kita berperan Kata gua juga peran Rama Ringo itu bukan nama asli dia. Tapi bukan di film Jomblo. Iya, di film Jomblo jadi Agus. Tapi nama asli kamu Agus Rahman. Iya. Tapi Ringo itu bukan nama asli dia, memang bukan. Iya, kan saya udah ngomong ini. Iya. Bukan. Kenapa sih? Tapi kamu udah bilang. Tapi kamu nggak keberatan nama itu menjadi nama kamu sekarang? Karena waktu jadi penyiar radio, yang punya radio TRI waktu itu, Eri Ganjar bilang, gue biasa nama lo Ringo karena dia produser dan sutradaranya sekaligus waktu itu. Udah pakai aja gitu. Kang Ganjar. Kenapa gitu? Ya udah akhirnya pakai itu untuk Ringo siaran. Agus Rahman gitu. Jadi nama aslinya mah Agus Rahman ternyata. Agus Rahman. Ringo Agus Rahman mau kopi mau teh? Kalau kopi Kofeso, kalau teh Dilma. Kofeso dong. Kalau Dilma udah pernah sering nyobain. Yang Kofeso saya pernah juga tapi pengen. Ada apa? Ada. Nggak mau dibikinin? Oh. Ada udah dibikin dari kemarin. Cepet banget bikin. Di sini mah begitu disebut langsung jadi gitu. Luar biasa. Apa kabar Agus adik saya dia di Iya. Jomblo. Gue masih ingat teh Tika itu namanya Teh Guti. Teh Guti. Jadi adegan pertama itu adalah pertama aku ketemu sama Agus adalah membangunkan Agus. Gus, bangun Gus. Dan adegannya adalah aku Berubah jadi cewek seksi. cewek seksi gitu. Terus semuanya mukanya kena tepung-tepung karena kan aku adalah seorang baker. Jam baker. Bermerek Jung Hans, adanya di sudut masjid. Terus ya. Oke, tapi perjalanannya jauh meninggalkan kamu ke film awalnya mungkin sama film long feature-nya mungkin itu kali ya. Jomblo itu ya. Jomblo pertama. Tapi abis itu kayaknya film banyak banget. Kamu tuh memang fokus di film sebetulnya? Enggak, cuman kan dicita-citakan tuh enggak juga. Kalau misalnya passionku tuh film atau musik, gue lebih suka musik sebenarnya. Sebetulnya mah. Gitu, karena kalau misalnya ada orang bilang hidup gue bagaikan film, enggak. Kalau buat gue hidup gue tuh adalah bagaikan video klip. Tapi itu di musik tidak berhasil karena di band The Cash dia dipecat. Sama Tora, sama Desta, sama Vincent. Oh, iya. Dipecat. Bahkan pernah dipecat 2 kali. Satu lagi di band apa? Yang pertama bahkan cuman baru ditawarin belum masuk resmi tapi udah dipecat. Band apa? The Cash itu. Jadi Gue udah sempet manggung. Belum, waktu gue udah ditelepon, Ringo, Khawatir. Desta mau jadi gitaris, lu jadi drummernya. Wah, gue harus latihan dulu. Tiba-tiba nggak ada kabar. Pas tiba-tiba mereka bikin album. Lah, lu dipecat ya, sorry. Jadi lu gue pecat sebelum lu gue masukin katanya gitu. Dan itu dibahas di majalah Rolling Stone Indonesia waktu itu. Sebenarnya kita punya personil yang belum masuk tapi udah kita pecat. Ringo. Buat apa? Terus kalau Padahal mah misalnya nggak usah dijelasin ya. Ya harusnya kan masuk dulu dipecat, jelas. Ini mah belum masuk udah dipecat kan. Metode apa kalau itu? misalnya passionnya di musik, kenapa nggak dikejar di musik? Gue sempet coba, tapi memang gue sadar selera musik gue itu adalah musik-musik yang gak laku. Seperti apa? Dulu tuh gue pernah gabung di band namanya The Aftermaths juga. Di Aftermath. Iya, sempet manggung beberapa gitu. Terus tapi Beberapa tahun. beberapa gigs lah Oh, gitu. gitu, iya. Jadi Beberapa menit kan bisa. ada lagunya, terus tapi memang sukanya di situ. Gue yakin karena Enggak, musiknya kayak gimana sampai dia kamu anggap musik-musik kalau orang sih bilangnya musik-musik yang keinggrisan. Oh, Britpop. Ya, genrenya sih sebenarnya lebih ke selera orang-orangnya sama gitu. Jadi referensinya banyak musik-musik dari Inggris gitu. Apa teh genrenya tuh apa Nal yang waktu kamu bilang sama Anji itu dulu?
yang susah banget. Pos. Eksperimental psychedelic apa Oh gitu. iya, enggak psychedelic enggak, normal kita normal. Enggak halu-halu amat. Eksperimental psychedelic extreme terror dub noise. Iya. Itu coba. Iya. Nggak asal aja dong. Oh, Instrumentalia genitalia itu loh yang gitu. Cerita. Iya. Memainkan musik-musik dari alat kelamin. Iya, itu dulu gitu. Terus entah kenapa gara-gara film Jomblo, rencananya abis main film Jomblo itu selesai, kembali ke kuliah. Karena waktu itu masih jalanin kuliah. Iya. Masih kuliah. Pada saat itu tampan, rupawan kan. Enggak tampan juga tapi keren. Di film. Bisa dibilang Kalau di enggak, kampus film mah lumayan enggak. lah kayaknya mah. Enggak, di Jomblo Iya, aja waktu itu enggak. kamu dibilangnya teh di antara berempat paling butut. Tapi kan nggak ada yang nyadar juga. Ini Iya kan saya sih, kan iya, mau coba betul. bangun image sendiri. Iya, benar, Dulunya benar, mah benar. lumayan kok saya. Keren, tapi dari dulu memang playboy. Anjir, enggak. Muka begini playboy. Pacarnya dia kan cantik-cantik. Sebentar, Ronald saya dulu. punya pembelaan sendiri. Kalau saya mendekati perempuan itu memang mendekati ketika dia ada di titik terendah. Oh iya. Gitu. Kalau dia lagi sehat, berakal sehat, gitu, terus baik-baik aja, sulit memang. Jadi siapapun perempuan yang sama saya itu memang di titik terendah ada saya di situ. Berarti kapan kamu mendekati Sabai pada saat itu? Oh, saya tunggu dulu. Saya ada di sekitarannya dulu. Itu tuh apa ya? Kalau di lautan, kalau perempuan terombang-ambing di ombak-ombak yang lagi bergelora, saya datang dengan rakit kecil saya. Iya. Nggak mewah, bukan kapal besar dengan Iya, penuh iya, fasilitas, iya. hanya rakit, tapi kan nggak ada pilihan Betul, dia. betul, mau betul. nggak mau naik dong. Iya, 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 Gitu. iya. Awalnya curhat di sini. Awalnya curhat, terus ya saya jago tikungan kebetulan. Iya, iya. Ngebut mah enggak, tapi pas tikungan tikung. Gitu. Iya, iya. Jadi iya, memang iya. ini seperti peribahasa Sunda ya. Apa itu? Cikaracak ninggang batu. Lila-lila jadi legok. Laun-laun jadi legok Iya. gitu ya. Tina tak-tak karena susu, laun-laun karena momok. Aduh. Memang ini menjadi sebuah momok ya Iya, banyak. betul, ya. Momok yang menakutkan. Iya, Momok memang yang menakutkan setan ya, buat memang, betul, siapa-siapa. betul, betul. Memang ini, oh, ya. Saya sendiri melihat kayak, aduh momok. Berkali ini saya ngomong nyaman sekali ngomong momok. Momok itu kan tidak kasar. Iya, betul, Dalam betul, bahasa betul. Indonesia, Betul, momok itu adalah betul. sesuatu yang menakutkan. Menakutkan memang, Karena betul. perang yang terjadi di Eropa sekarang aja menjadi momok yang menakutkan betul. bagi para warganya di sana. Coba bayangkan momok. Iya, sudah. Iya, iya. Bayangkan. Sudah, Ronald. Aduh, hidung Iya. dia. Karena saya Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik. Baik, kita lanjutkan. Baik, ya. Ya. Nggak, Jadi, Saya tuh image saya baik loh, bapak-bapak yang bapak Betul. yang keluarga. family man kok Family ngomong. man. Ya. Nah, Family man. tadi disebutkan di awal bahwa Aduh. Oke. Saya lupa pertanyaan mau nanya apa tadi. Oh iya. Tadi tuh kita sebut sama Ronald sempat ngomong gini, di awal karirnya tuh kita sempat ngobrol sama Ronald bahwa kayaknya si Agus ini akan terjebak di peran-peran yang stereotip lah, akan peran-peran Cowok pecundang. yang gogoblogan gitu ya, Ya. tolol-tololan, Nah, tapi begitu anak bawang yang gampang dibully, Nah, gitu lah. gitu. Modal muka yang pelongo-pelongo gitu loh. bego-begoan gitu. Tapi begitu lu main di Keluarga Cemara sebagai abah, di situ Situ, kita ya. lihat anjing dia berubah. kan? Kamu berubah. Kamu seperti apa? Becak gitu. Bukan jadi beca, dia jadi abah, Jadi abah. bukan jadi beca. Dia kan jadi abah. Seperti- Dia jadi Dia abah. jadi abah, bukan Saya jadi abah. beca. Saya fokus ke beca ya. Wah kayak si Agus nih. Iya. Iya, special efeknya memang ke situ. Tapi gila banget, perannya itu luar biasa. Terima kasih. Iya. Kamu dapat cita tahun berapa? Nominasi aja kalau Citra. Oh, nominasi nggak sampai menang ya? Nggak sampai menang. Tadi Kalau bilang iya, Citra- Keluarga Cemara. Bukan, Keluarga Cemara dapat nominasi. Nominasi. Tapi sebelum itu? Agus juga nominasi, Iya, pas Get jomblo, ya. Married dapat nominasi, ada beberapa nominasi tapi nggak pernah menang. Jadi gue tuh udah siap sebenarnya dengan ucapan-ucapan Nah, gue mau ngomong oke. apa tuh udah siap. Sekarang ini aja latihan Latihan. ya. Jadi selama ini katanya udah siap untuk membacakan menerima penghargaan Piala Citra. Oke. Oh, iya. Silakan Pak. Oh, waduh, terima kasih. Beri. Ini gini ya rasanya. Reza, Rahadian. Ini piala yang biasa kamu pegang kayak gini.
di mana nyimpen biasanya? Terima kasih dulu, kenapa kamu ngenyek dulu Reza Ardian? Oh iya, bener. Kan pasti ada Reza gitu, terus Hanung, Nung, yang orang yang pertama ngasih kesempatan. Oh iya benar. Main film, Nung, sehat keluarga Nung? Keren. Ini artinya adalah luar biasa. Maju terus perfilman Indonesia. Harus ditutup sama itu teh. Maju terus perfilman Indonesia. Kalau enggak mah enggak keren. Kamu juga dapat piala. Wah, dapat juga. Aku tahu kenapa dia ternyata belum menang karena butut. Emang nggak siap dengan Speech-nya itunya. tuh kurang bagus. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anjir, acting si Edan. Nerima aja dia mah acting. Mama, Mama di surga. Bapak, Ya. maju perfilman Indonesia. Nah, Iya, itu harus ada. Ya, Oh, harus ada. Iya. Ronald, biarinlah kamu juga belum pernah menang. Ayo. Tapi jujur ya, gitu. saya itu sering pura-pura Kalau dapat penghargaan. Kan dulu pernah dapat penghargaan Kribo terbaik. Iya, Bu. Asa nggak penting penghargaan itu ya. Kribo terbaik. Kribo of the Year. Edi kalah. Kalah sama gua waktu itu. Anjir. Sama Ganja. Jauh dulu. Oh iya. Jauh sama Ganja. Jadi sering latihan, gua tuh ya pura-pura dapat piala itu kalau lagi nyetir sendiri atau lagi di kamar mandi. Coba. Ternyata ya. Saya kira sudah saatnya saya memang mendapatkan piala ini. Sombong dia. Aneh, heran. Gua setuju, tapi teh bener, yang sombong ini sok. Terima kasih. Cuman kemana aja Anda selama ini? Saya mempertanyakan kemampuan Anda para juri-juri menilai para insan perfilman Indonesia. Tapi kali ini Anda tidak salah. Terima kasih. Saya akan pajang bersama dengan piala-piala 17 Agustusan saya. Karena memang prestasinya. Ya, dan buat semua pendukung film Momok yang menakutkan, piala ini untuk kamu. Maju terus, perfilman Indonesia. Terus ada gitu ya. Tapi gua tuh memang lebih suka kalau ada yang dapat award sombong lah gitu. Iya. Semuanya tuh pasti Merendah. Yang nggak seru ditontonnya gitu. Itu mah Rame. pas terima kasih ini. Gua juga paling iya. Terus WhatsAppan sama teman di mana? Abis ini kemana? Gitu Iya, kan. jadi memang harus ada Menghibur sekali-sekali tuh lah harus ada gitu. menghiburnya ya. Iya, Terus tuh. kita janjian aja. Gimana? Karena feeling gua, ini kan Keluarga Cemara 2 masuk nominasi lagi nggak? Belum tayang. Karena tayangnya 23 Juni sekalian ya. Oh iya sekalian, bener bisa Feeling gua berkata, Keluarga Cemara yang kedua, kamu menang. Yang pertama enggak loh. Yang kedua menang. Oh gitu? Coba kamu angkat. Kita bikin heboh. Coba sedikit speech. Ya. Ini pas gue menang. Iya dong. Oh, sebentar. Emang udah saatnya. Enak kamu. Pasti terkenal tuh viral tuh. Padahal gue nggak ngehina istri siapa-siapa ya. Nggak ada istri siapa-siapa yang gue bercandain itu tuh. Baru mau sombong, udah ditampar duluan. Gue nggak pernah berani lah bercanda istri-istri itu lah. Jangan. Gus, tapi kamu pernah sekolah formal nggak acting? Enggak. Sama sekali. Enggak. Jadi memang dengan sendirinya aja itu bisa keluar. Tidak dicita-citakan, kan ini semua karena ketidaksengajaan. Karena lagi siaran, nge-interview Hanung nawarin film yang menurut dia ada Cocok lah ya. yang dibutuhin karakter Sunda, gue disuruh main. Dan gue sendiri nggak tahu waktu itu perannya jadi apa gue gitu. Iyain aja, terima aja dulu. Enggak diterima. Gue pikir itu basa-basinya sutradara kalau lagi di interview di radio. Gue pikir pas Hanung bilang, gue tuh lagi ada film, gue pikir sombong amat gitu. Sombong amat. Gue pikir gitu, nanti gue boleh minta telepon lu nggak? Karena gue lagi nyari. Peres nge-casting. lah, gitu ya. Oh iya, gue tahu lu sutradara kan, gue tadi nginterview gitu. Gue pikir nggak serius. Gue dapat nomor teleponnya dia, tapi kan nggak gue jadiin apa-apa gitu. Ya udah simpen aja. Pas akhirnya lagi main ke Jakarta, karena mantan gue dulu arek Jakarta, kebetulan ketemu di Plaza Senayan. Mereka habis kelar promo. Lu di sini lagi? Lu balik kapan? Ke kantor gue lo. Nanti malam. Ya, gue mau balik ntar sore. Boleh nggak? Besok aja lu pulangnya. Gue butuh lu di kantor gue hari ini. Gue bilang, kenapa ya gitu? Ya udah kali ya gitu. Kan gue tuh malu gitu kalau di sana tiba-tiba
maaf, Anda siapa ya gitu kan. Keperluannya ngapain? Gue bahkan nggak tahu istilah casting pada saat itu. Bandung banget sih gini. Anak Bandung banget begini mental. Biasa mendingan terkenal di negerinya sendiri kan orang Bandung biasanya gitu ya. Nggak pernah tahu nanti gue ngapain ternyata Diapain pas gitu ya? datang itu bukan kantor yang seperti ini kan keren. Iya dong. Masuk gang, sofanya udah bolong-bolong. Kantornya Hanung dulu. Kantor Hanung dulu dapur filmnya butut Dapur film pisan. dapur aja gitu ya. Iya, lebih jelek lagi. Pokoknya sampai busa-busa sofa tuh udah keluar-keluar gitu. Kan gue takut penipuan. Tahu kan cerita yang kalau ada manajer siapa nyari talent tuh buat dia apa-apain gitu. Ternyata kamu di casting bisa buka baju dikit nggak? Terus Hanung yang Ada belakang, ada belakang. menakutkan. Kan gue belum tahu. Iya, Jadi iya. gue pikir kan gue belum kenal Hanung juga cuma dari Iya. interview. Jadi gue pikir gue takut diapa-apain deh kayak di cerita-cerita itu gitu loh, yang model diapain sama manajer pencari bakat gitu. Kan takut gue gitu. Biar gimana pun kan gue masih suci pada saat itu kan. Dan jadi pas ternyata Hanungnya pada saat itu belum datang. Tiba-tiba gue langsung di casting, dikasih kertas gitu ya. Peran si Agus itu. Peran si Agus itu, abis itu nungguin Hanung datang, dia lihat segala macam. Oke, udah selesai. Oke, sorry ya jadi nahan lu pulang. Oke, nggak lama gue udah lupa, gue juga nggak mikir dapat atau apa, karena gue nggak pernah. 2 minggu setelahnya gue ingat lagi di mobil VW temen gue sambil buka baju karena ya panas, biar gimana pun VW kodok diisi 5 orang tanpa AC. Jadi kita lanjut, tiba-tiba gue ditelepon sama orang dapur namanya Sona waktu itu, bilang, lo masuk ya? Masuk apa? Masuk apa? Iya, lo main di Jomblo ya? Oh iya. Terus Belum happy. karena menurut gua kan paling peran cuma berapa hari doang. Iya, nggak jadi peran utama pada saat itu ya. Jadi gua nggak tahu pas akhirnya dikirim skenario, pas gue lihat kok ada 90-an scene. Anjir, Banyak. 90 scene ini kerjanya berapa hari ya? Ya lama, gue bisa 40 sama persiapan bisa 3 bulan. Hah? Gua kuliah gimana dong gua kuliah? Ya lu jangan kuliah dulu kalau bisa, anjir gitu. Ya akhirnya gue mengambil cuti dan persiapannya baru lah main di Jomblo itu. Iya. Dan kalau lihat sekarang kayaknya learning by doing-nya, aku tadi bilangnya Ringo atau Agus, sekarang orang Bebas, bilangnya Ringo. dua-duanya ada Agus, dua. aku dulu bilangnya Agus ya. Sampai sekarang juga masih banyak yang Jadi Agus. ngelihatnya dulu yang paling menyentuh banget sih lain di Keluarga Cemara adalah di video klipnya Yura sih. Nah, Yura ya. Yunita. Jadi ada satu film pendek Film sebetulnya pendek ya. 7 menit di video klip tenang ya. Bagus itu. Aduh, Saya bingung, harus apa ini? aduh aja. Mesti kayak yang belum nonton harus nonton. Itu menceritakan dia kebangun gara-gara dia lupa suara bapaknya seperti apa. Yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal. Ya. Karena itu kayak relate sama aku yang ditinggal sama bapak di usia 7 tahun. Jadi nggak inget suara bapak kayak gimana. Dan itu bisa Perankan dengan baik gitu ya. dengan baik oleh Nuhun. Agus. Agus mah masih ingat suara bapak nggak? Bapak saya masih ada soalnya. Jadi Bapaknya masih ada. Bapaknya masih ada, berarti masih ingat suara bapak kayak gimana. Dan dia tuh kayak perannya tuh kayak yang bener-bener nggak ingat suara bapaknya kayak gimana gitu. Dan itu bisa diperankan oleh Agus secara baik. Agus silakan. Kamu yang ngomong. Dia dong kan sudah memerankan secara baik. Saya untuk mendapatkan iya, piala kalau dari saya lupa suara bapak saya sekarang, saya dosa. bapak saya telepon, halo, siapa ini? Karena masih ada, masih Iya. ingat, selalu ingat. Oke, tapi apa ya? Memang kelihatan bagaimana perkembangan kualitas acting. Tapi kalau kalau ngomong kata gua dulu stereotype segala macam, gue ngerasa sih kenapa gue udah mulai jengah dengan banyaknya peran-peran yang ditawarin. Gitu lagi perannya. Karena masalahnya gitu ya. bukan soal di komedinya, apapun misalnya komedi pun gue ngelakuinnya secara serius. Oh iya, iya. Tapi kadang beberapa pembuatnya justru menganggap itu remeh. Gitu loh, nganggap itu remeh, udah lu lucu-lucuan aja lu. Betul. Terus skenario yang ada pun kadang nggak lucu, udah lo lakuin aja lu buat lucu ya. dilucuin ya gitu. Acting tuh nggak gitu. Semuanya terukur kan. Terus lama-lama tuh gue merasa banyak nggak cocok untuk kerja sama banyak orang yang gitu. kok gue selalu seperti diremehkan, seperti bahkan ada beberapa film yang bahkan orangnya tuh tidak ngedirect gue. Lah, gue kan aktor.
gue tuh masih butuh di direct. Iya. Sutradara Peran lu tuh sebagai sutradara gitu Jadi kan. dia dilepas aja gitu, kamu explore sendiri gitu. Ya suruh explore sendiri, kan gue bingung. Ini kenapa ya gitu, pokoknya buat lucu. Dan kadang-kadang pada saat itu skenario-nya pun kadang nggak lucu. Tapi kita harus ngelucuin itu gitu. Jadi gue nyadar kayak, ini sutradara cuman yang penting ada job, ada project, dia kerjain, duit, selesai, nggak peduli Udah, nggak hasilnya peduli apa. hasilnya. Gue tuh masih peduli hasilnya gimana. Hasilnya jelek tuh gue malu. Kalau misalnya gue mau promo, kelihatan sekali kalau filmnya bagus, gue akan promo dengan dari hati. Betul. Orang harus lihat. Tapi kalau enggak, gue juga sama kayak penonton gitu. Males gue Kalau promonya gitu ya. gue tuh jarang lihat film gue sendiri kadang-kadang gitu. Maksudnya ada beberapa film yang kalau misalnya pas pemutaran film, gue nggak nonton ini nggak yang gue peranin sendiri, nggak nonton. Kenapa? Karena gue tahu itu dikerjakan tidak serius, dikerjakan dengan tidak baik. Tidak dengan hati. Iya. Terus apa yang gue lakukan di sini gitu loh? Karena waktu itu kan, film seru, apa segala macam ngerjain. Tapi ternyata kenyataannya nggak semuanya kayak gitu. Lo susah ketemu sama orang-orang yang fashionnya sama gitu. Dalam perjalanan film kamu ya, lebih banyak yang kamu puas atau yang nggak puas? Yang nggak puas. Yang nggak puas. Gue film lumayan ada beberapa, tapi banyak nggak puasnya. Yang puas hanya beberapa. Oke. Kalau Yang puasnya aja diskusi. deh. Yang puasnya aja. Ya, Salah satu yang terpuas. keluarga Cemara itu gue puas sekali. Kenapa? Satu, dua. Kan yang 2 belum nongol. Iya. Tapi kamu puas dari acting kamu di situ? Bukan, gue kaget dengan hasilnya. Kaget karena dikerjakan secara baik dan bahkan gue menangis ketika menonton filmnya itu sendiri. Wow. Gue nangis karena gue jadi tiba-tiba kok gue nggak bisa nilai apa-apa, gue jadi penonton. Terlebih dari yang si bapak yang Abah. tanggung jawab siapa kata si Eis. Edan, buat gue juga Edan, dan dari sebelum skenario jadi kita udah banyak tuker-tukeran pikiran untuk mau jadi apa. Dan permintaan pertama gue ketika ditawarin keluarga Cemara pada saat itu adalah, boleh nggak? Gue pengen lebih manusiawi, maksudnya karena zaman dulu yang gue tonton ya bagus itu gitu, tapi gue tidak akan bisa menjadi Abah Adi Kurdi yang bijak. Sudah menjadi abah yang kita tahu. Kalau gue menjadi seperti itu, percayalah gue akan gagal. Lo mau loh, gue tuh juga punya marah kalau anak gue manusiawi. Betul. Orang lagi nggak ada duit, lagi stres kalau dalam keadaan masa sih nggak emosi. Masih tetap datar-datar aja gitu ya, kayak agak kurang manusiawi. Ada menjadi Abah Adi Kurdi itu ada prosesnya. Nah kan ini ngomongin prosesnya, kejatuhan keluarga Cemara, dan itu tuh gue cari bentuk mau jadi apa sih Abah ini. Permintaan gue adalah boleh nggak? Gue juga bisa marah di sini, karena perlu kok kadang-kadang marah itu, entah nunjukin diri sendiri atau apa. Nah itulah yang menjadikan Abah di keluarga Cemara. Nah keluarga Cemara kenapa gue puas? Karena bahkan gue pernah melakukan promo tanpa ada jadwal promo. Promo sendiri? Jadi waktu itu di Kemang Village ini teman-teman gue pada nonton, gue janjian sama mereka, tapi gue nggak keburu nyusul mereka. Pada saat film diputar selesai, tiba-tiba gue ke depan, terima kasih ya, sendiri. Tapi mereka semua tuh gitu-gitu teh nangis. Kamu gitu. siapa? Jadi gitu ya. Salahnya gue pas bilang terima kasih ya, lampu teh belum nyala. Jadi pas gue bilang makasih tuh orang-orang tuh nggak tahu. Terima kasih ya. Hening teh, ya terima kasih. Baru pas terakhirnya kamu buat nangis ibu. Tapi saking lu puasnya, jadi lu dengan senang hati pun bisa mau untuk promo ya. Iya. Tapi kalau kehidupan sehari-hari, lu seperti Abah yang ada di keluarga Cemara nggak sama Sabai sama Bjorka dan Mars? Normal, gue tuh adalah yang normal sekali gitu. Bapak yang normal itu kan yang kadang ngebohong sama istri harga barang setengah harga gitu. Terus Beli apa lu? Apa? Beli apa? Apalah gitu, misalnya kamera harga lensa gitu. Harga lensa harganya segini. Oh, mahal ya, padahal setengah gitu. Padahal setengahnya. Iya, tapi kepake lah ini lensa karena kamu tahu aku suka kamera gitu. Keluarga tercemar ini. Gue sangat normal, nggak ada yang sempurna. Gue nggak pernah yang namanya kayak geleh kalau ngeliat suami yang bukain pintu mobil buat istrinya. Itu itu kayak lu cari muka gitu. Nggak, soalnya kan kalau lihat Badan keluarga kotak-kotak. Itu mau bukan suami. ada juga celana kotak-kotak dia mah ya. Cuma kalau lihat keluarganya Ringo sama Sabai itu kan ya kayaknya indah dilihat gitu, bapaknya bule, istrinya bule. Bapaknya bule ya. Kelihatan bule padahal mah enggak kan ya, Sunda gitu. Terus anak-anaknya bule gitu, kayaknya indah, dijual untuk produk juga bagus gitu kan. Memang sengaja dibikin seperti itu. Enggak, apa ya?
Ketika tahu kan kalau misalnya di foto, kalau misalnya motretnya semuanya lagi ketawa, terlihatnya tuh momen liburan tuh indah gitu. Kalau liburan. Tapi kan momen-momen yang nggak pernah diceritakan di dalam foto itu adalah misalnya liburan di pantai itu, anjir fotonya akan keren, padahal pantainya panas pisan gitu. Hidung, Jadi di balik konten yang tampak indah teh sebetulnya mah lebih banyak yang susahnya gitu. Iyalah, lebih baik susahnya. Jadi sebenarnya pelajaran pentingnya jangan percaya apa yang ada di sosial media karena tidak selalu seindah kayak apa yang gue punya tuh senormal mungkin sama seperti keluarga lain. Ya, Dan tapi ini laku banget tuh. Iya. enggak. Kayaknya semua Wah, produk edan. tuh pengen nempel Enggak. keluarga kalian gitu. Enggak, Ini Kak. bentar lagi katanya Karena- Espresso sama ini Karena juga saya mau. murah, karena saya murah. Oh, saya Ya. murah. Nggak mungkin, Nggak Ringo. mungkin. Siapapun yang mau ngontrak saya itu budgetnya nggak pernah bengkak. Ya, Yakin. Aduh, mau dibongkar ya? Udah mahal banyak lagi kan kita mah ikut seneng aja. Enggak, benar-benar. sebenarnya tuh gini. Jago kalian tuh mengemasnya gitu. Nggak sengaja. Kalau selama ini medianya adalah Instagram, karena gue suka foto gitu. Kalau misalnya sekarang di Instagram, kayak TikTok gue nggak punya, karena gue nggak di situ, nggak video apa. Gue cuma emang foto, sukanya foto, karena hobinya di situ. Dengan atau tanpa Instagram, gue akan tetap foto-foto. Dan kalau misalnya sekarang keluarga gue ini adalah keluarga yang gue itu apa ya, sama bini gue selalu ngomong, aduh kita tuh ada keluarga yang takut sukses sebenarnya. Lah, Karena gini, gue suka ngomong, jadi ambisi kita tuh sedikit sekali, nggak berambisi, karena sukses itu adalah sesuatu yang harganya tuh tidak murah. Apapun arti sukses ya, secara materi, happy aja tuh kan berarti sebelum nyampe ke happy tuh jalannya berdarah-darah. Nah, gue tuh takut dengan sesuatu yang harus dibayar itu apa gitu. Kalau orang secara materi berarti dibayar dengan kerja keras, waktu yang hilang. Gue tuh cuma pengen seimbang aja nih, semuanya tuh seimbang. sekarang sudah dapat keseimbangan itu? Mencoba dan targetnya nggak pernah ada target muluk gitu loh. Karena kalau dari dulu yang zaman gue kecil, bokap gue tuh tentara, intel pada saat itu. Wih. Jarang pulang. Yang suka itu pakai HTM dorong-dorong Dorong masuk. nasi goreng gitu. Yang malah jadi tukang bakso gitu. Saya ada depan. Kalau bokap gue masak emang nggak enak sih. Nggak. Jadi waktu dari kecil gue tuh bisa dibilang nggak punya pengalaman kayak gue punya anak sekarang nemenin belajar atau ngajak main punya momen berdua tuh nggak. Gue selalu menyokap. Jadi kalau misalnya ngelihat sebuah kekayaan atau mobil mewah atau apa tuh nggak pernah pengen. Tapi kalau ngelihat teman gue yang bapaknya kerja di PLN, Telkom, yang kerja kantoran, Bapak gue kerja di PLN. ya mereka selalu bisa pulang tepat waktu. Kalau gue main ke rumahnya Enggak, tiba-tiba, waktu enggak, Bapak gue. Badminton. oh iya, gue nggak tahu ya PLN bagian mananya ya. Gue maksudnya keluarga mereka yang bapaknya kantoran yang nggak mementingkan negara nomor satu gitu ya. Mereka tuh bisa ngumpul, belajar ditemenin. Kok enggak ya? Nah sampai dengan sekarang kalau gue melihat sebuah keluarga yang enak dilihat itu gue suka dan ya kayak enakin nih keluarga ini. Apakah itu yang menjadi pemicu kamu sekarang mewujudkan mimpi itu? Iya, Karena kalau lihat liburan aja, kalau misalnya perjalanan Ringo waktu liburan, Iya. dia selalu memilih tempat liburan yang unik, yang seru Naik petualangannya. RV. Jadi mimpi-mimpi masa lalu kamu coba wujudkan sekarang. Iya, Gitu kalau kan? keluarga ini adalah sesuatu yang dulu tuh gue pengen beda banget dari apa yang gue punya waktu kecil. Keluarga gue waktu kecil, gue pengen jadi orang tua yang hadir. Karena bokap gue waktu itu jarang hadir. Bokap yang baik tetap gitu, tapi keluarga Kita butuh kehadirannya. benar. Kadang-kadang tuh gue mempertanyakan kenapa gue tidak berprestasi dalam belajar, tidak berprestasi dalam apa. Oh, gak kurang kamu secara ilmu tuh. Kayaknya kurang deh kalau nilai akademis sih. gitu. Kan dia agak tidak berprestasi katanya. Gue tadinya mau ngaku tapi jadi malu. Tapi setidaknya SMA-nya sama gue, SMA 5 Bandung, Iya. sekolah anak pintar. Ya, aku juga 5 kali 4. Ya itu dia. Jadi gue tuh pengennya kayak sekarang. Gue tuh pengen punya nilai sendiri. Gue nggak tahu artinya ini bagus atau enggak. Anak gue yang pertama sama yang kedua, sekarang kan 2 kan. Gue pengen selama mungkin gue akan tidur bareng sama mereka. Kalau nanti mereka minta kamar sendiri, boleh tapi tidurnya tetap harus sama gue. Sampai kalau dia nggak mau, aku nggak mau tidur lagi sama orang tua. Gue paksa dulu sampai nggak bisa. Oke, lu baru boleh tidur. Jadi kalian mesti tidur berempatan gitu ya? Berempat, harus selalu Ya berempat. Allah. Harus selalu berempat. Karena Terus kalau berbuat gimana? ya nunggu tidur. Oh, Kita iya. jago sekali berbuat dalam keheningan.
Oh, bapaknya Intel. Pasti ada pelajaran-pelajaran yang bisa didapat. Jadi ya? lupakanlah dari video referensi itu yang berisik-berisik gak kepake sama kita. Saya tidak pernah kepake. Kijang 1, Kijang 2 mau masuk. Nomor 1 sudah tidur, nomor 2 belum tidur. Kadang-kadang ada dalam pergerakan lagi di tengah, tiba-tiba anak kan punya bayi kan, tiba-tiba set pas nengok kanan dia udah bangun gini. Aduh. Dia Gak udah pakai sibuk. baju lagi tuh. Gitu Sebentar, aja. karena terlatih selalu pakai baju. tapi itu adalah hal lumrah di pernikahan muda. Enggak lumrah. Kalau punya bayi dan punya itu ya. Ya. Nah itu Kapan-kapan lah kita ikutan tidur berempat. enggak, dia hanya menerima Bjorka dan Mars saja. Tapi memang belum seimbang karena kan katanya mamahnya Sabai. bayi minta satu lagi perempuan. Oh, iya. Bener itu. Itu mah iya kemarin liburan terakhir bilang karena beliau orang Minang untuk melanjutkan garis suku yang adalah matrilineal ini harus dilanjutkan anak perempuan, punya anak perempuan lagi. Kalau nggak punya anak perempuan berarti terputus di Sabai. istri saya di Sabai. Gue tuh pengen banget punya anak cewek dari awal. Bjorka itu sendiri kan dari Bjork, nama Sebenarnya cewek. nama perempuan itu. Nama perempuan pada saat dikasih tahu anak cowok, gue kan anjir, gue udah siapin nama Bjorka dari gue kuliah lagi gitu. Yaudahlah pakai aja aja, kali nggak ya. apa-apa kok. Pakai aja. Jadi akhirnya anak kedua aja tuh namanya gue pengennya Sade tadinya, penyanyi cewek lagi ya kan. Aduh, Sade Ayu. Iya. Akhirnya ternyata cowok lagi. Aduh. Jadi meleset dari awal gue pengennya punya anak perempuan. Kalau gue. Mars tuh artinya apa sih? Oh Mars. Mars tuh diambil dari lagunya David Bowie. Gua sama bini Oh, gua kan Life on suka Mars. Life on Mars sama kan dia namanya Curtis Ziggy Mars. Woi, ada Ziggy-nya. Iya. Bowie. Bowie. Sama kayak aku Karena ternyata. Ziggy-nya kan tentunya Ya, dari Ziggy Ziggy Stardust. Stardust. Nah, Curtis tadinya itu Dari Ian Curtis. ya. Tadinya Joy gua- Division. Joy Division. Wow. Gua nggak Memaksakan mau- kehendak sekali Anda. Betul, tapi tadinya nggak mau pakai. Ah. Tapi tadinya cuman waktu itu Curtis, udahlah akhirnya Ziggy Mars Morse karena ketiga kata. Pas anak gua yang kedua lahir, gua telepon lah Bjorka, gua kasih tau Bjorka, adik kamu udah lahir. Bjorka bilang, Curtis udah lahir? Oh. Terpaksa si Curtis dimasukin. Curtis, iya, namanya Curtis kan? Iya, gue cuma bisa, iya bener Curtis namanya. Oke, jadi kalau Bjorka namanya siapa? Bjorka apa? Bjorka Dieter Morschek. Dieter Dieter tuh Morschek. dari nama bapaknya Sabai. Sabai. Kalau ini Curtis Ziggy Mars ya nama musisi. Wow. Karena sukanya musik kan? Iya. Kan ada orang nama anak Zidane dari pemain bola Ya, gitu. Yang dua-duanya anaknya itu dari musisi itu anaknya Soleh. Ya Iggy dari Iggy hip hop Pop. benar. sama Dylan. Bob Dylan. Dari Bob Dylan. Yang gua tahu si itu juga si Tria Lennonina ya. Lennonina. Dari anaknya. John Lennon. Tadinya gue pengen juga Elton keren nih. Elton. Tapi di Indonesia tuh banyak sekali orang Medan nama Elton tuh banyak. Kan orang ada yang suka kan kakak kelas gue orang Medan namanya Winston. Iya. Elton. Jadi maksudnya Elton nanti jadi Elton. Boleh lah jangan Nah, dulu. jadi Mas aja ya. Jadi Mas. Iya. Itu pun waktu Mas Bambu ya. awalnya kita panggil seminggu gantian. Minggu pertama kita panggil Curtis. Minggu kedua Ziggy. Minggu ketiga Mars. Gantian itu nanti kita yang paling cocok yang mana? Akhirnya sekarang Mars Mas aja. aja gitu ya. Oke. Kalau misalnya nanti ada anak perempuan, udah nyiapin namanya? Udah kalau nama perempuan, gue pasti akan namain nama musisi keren cewek yang nggak ada pemain bokep yang sama namanya. Karena gini, Alanis Morissette keren nggak? Keren banget. Tapi ada pemain bokep nama Alanis banyak nggak? Masa? Banyak banget. Karena Wah, kalau karena referensi kurang. iya, jadi kalau misalnya nonton Alanis nama anak gua, pasti lihat ada pemain bokep, bokep. ya namanya Alanis lagi gitu. Gua ngerasa berdosa. Jadi jangan ada pemain bokep yang namanya sama. Ini karena dari pengalaman setiap lu menyiapkan nama penyanyi perempuan selalu lahir anak laki, Iya. siapkan nama anak laki yang lahir anak perempuan insya Allah. Itu menurut Umi ya. Hei, ada Umi. Hai. Aduh. Iya. Iya. Ya gitu sih. Tadi cerita tentang keluarga kayak gitu. Iya, jadi kalau ngomongin sama Ringo mah ngomonginnya ya tentang keluarga di film, keluarga Iya. di kesehariannya yang ternyata
keluarga di film sama keluarga yang Iya. di kenyataannya tuh beda jauh gitu. Tapi kan dia mah apa-apa sekarang jadi konten ya. Konten kamu tuh kenapa lucu-lucu sih, keren. Enggak Bener. Itu enggak ya Instagram suka foto aja udah gitu. Tapi itu kan konten maksudnya kan bagaimana. Jadi bener nggak dulu katanya kamu waktu akad nikah, saya terima nikahnya Sabay binti Dieter dibayar konten. Kontan. Itu konten. Iya, Bukan dibayar konten. Isinya bagus-bagus gitu. Keren euy. Kebetulan kalau video tuh kakak ipar gua, kakaknya Sabah itu seorang videografer. Oh, terus syuting video kawinan. Bukan, videografer aja. Terima videografer. Terus gua kan pernah magang di PH Iklan, jadi gua ngedirect dia Tahu. video. Jadi kadang kita berkolaborasi di situ. Nah, YouTube itu gua selalu jadikan tempat iseng gua. Kalau serius kan udah ada yang biasa gua kerjain, syuting film, series atau iklan apa. Nah, YouTube tuh selalu kumaha aing. Karena bebas dong kita upload di YouTube apapun mangga wae. Nah, gua selalu pengen jadiin YouTube tuh tetap itu gitu. Jadi Oke. udah jadi kebiasaan aja ya kalau bikin YouTube karena YouTube aing sakumaha aing gitu kan gua ya. udah lama nggak bikin lagi, tapi tadinya tuh bikin ada namanya pesan untuk Bjorka. Jadi itu video tentang dilihat Bjorka 17 tahun lagi. Kayak misalnya sekarang pesan untuk Mars. Jadi next gua akan buat tentang, gua pengen bikin video yang nanti gua ngomong serius. Ini karena dilihat mereka berdua. Nantinya gua akan bilang ke kamera seperti ini, gua ngomongnya pun ke Bjorka atau ke Mars. Gua bilang, lo kalau nanti gua udah tua, lo nggak ada kewajiban buat ngerawat gua ya, gitu. Yang lo lakukan ketika lo harus kerja, lo kumpul sama keluarga, kumpul sama teman, silahkan. Kapanpun lo mau pulang tanpa beban. Dan urusan ngerawat, gua mau ngerawat diri gua sendiri sama istri gua ini. Jadi gua nggak mau ngebebanin anak gua. Lo harus dia nanti harus pulang dari kerja sibuk, tiba-tiba harus pulang karena ngerawat. Nah, gua nggak mau gitu. Jadi Generasi sandwich istilahnya teh. ya, Iya, gue pengen. dia nggak mau Bjorka sama Mars tuh jadi generasi sandwich. Iya, gitu gue kan. pengen ngebebasin mereka kejar apapun yang mereka anggap penting. Nah, itu nanti gue ngomong di depan kamera. Kapan dibikin itu? Bentar lagi, kemungkinan minggu-minggu ini dibuat. Nunggu sponsor masuk. Yes. Tapi kalau ada nggak apa-apa kan? Jangan dulu kalau yang ini. Tapi ini kayaknya personal jangan deh kalau kata. Ya kalau ini lebih ke personal, karena nanti videonya akan ditonton sama mereka ketika dewasa nanti. Gitu. Keren. Kalau ada yang meniru ide ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena ini kan sifatnya Personal bagus. ya buat Kalau kan keluarga. semua orang sekarang udah pegang handphone berkamera. Iya. Kalau misalnya mereka boleh simpen sebuah video untuk pesan anaknya, boleh sekali kan. Karena itu penyesalan terbesar gua ketika nyokap gua sekarang udah meninggal, dan gua sedikit sekali gua nggak punya foto nyokap, nggak banyak. Karena zaman dulu kan kamera nggak ada. Gue banyak mahal. tahu. Buat apa? Iya, sama-sama nyokap sih ya, gitu. Tapi jangan dulu ya. Foto Umi mau. Pengen disebut Umi. Pengen bisa disebut Umi. Ya itulah, jadi gue pengen buatlah, karena kan memori itu sekarang penting sekali, dan memori itu sekarang investasi ya. Ya bayangkan seorang Agus yang dulu kayaknya cuma bisa acting bodoh, sekarang begitu Nah. dewasa, begitu panjang pemikirannya, family man nahoda buat keluarganya. Edan. Kerennya si Agus deh. Udah tua aja, udah tua. Ya, Bukan setuanya lu tua. masih tua kita. Oh iya, maaf. Kamu udah 40 belum kan? tahun ini. Kenapa? Kenapa tiba-tiba deh? 40? Siap-siap aja. Nah bener. Oh iya. Plus kacamata. Ngeliat tuh, ini enak ini. Iya, Udah gitu ya. seperti ini bacanya. Ini enak ini. Konveso enak ini, konveso. Agus Nun, salam Nun, buat terima Sabay. kasih. Sami Nun udah diundang. Cium Thank you. buat Mars dan buat Bjorka. Bjorka dan buat Dilan. Sah, Dilan. Anaknya soleh, kenapa anaknya? Oh, kenapa jadi anak Jangan soleh? Dylan atuh. Dylan. Tapi gua tuh salah satu keahlian gua adalah ngasih nama anak. Oh, siapa? Nama Kira-kira? anak laki, nama anak laki. Sandro ya, Sandro Tobi. Gue inget, kenapa gue pas lu bilang Sandro, gue jadi ingetnya Hello Kitty ya? Sandrio! Siapa kalau nama anak perempuan kira-kira Oh, yang dari keren? musisi juga. Musisi dong. Musisi laki-laki, Mujiono. Siapa ya Mus kira-kira Mulyadi. yang perempuan? Musisi laki-laki. Jadi meskipun nanti anaknya perempuan, Tapi kamu namanya harus laki-laki. nyiapin nama anaknya laki-laki. Ya biar yang keluar anak perempuan. Niki. Aduh, Aduh, pemain Niki. bokep ada. Niki, Niki. jangan. Niki pemain bokep ada, jangan. Kamu tahu semua sih pemain bokep? Karena nonton. Yang lain juga pasti nonton.
Yang bukan nama pemain bokep. Ya. Siska EEE. Nama laki-laki. Oh. Nama laki-laki. Yang disebut akunnya lagi. Halo, aku Siska. Anjir, pakai EE. Subscribe. Khusus untuk episode ini 18 plus ya. Gua gak ngasih tau sekarang, lu DM gua aja. Edi Anjir. Silitong. Kok Edi Silitong? Ya penyanyi tapi nggak namanya Edi juga dong. Tapi yang ini sering berat Edi Silitonjok. Dia itu sebetulnya orang Sunda kelahiran Batak. Prabu Silitonga. Udah. Ya nanti tunggu namanya, saran Boleh. namanya. Karena kemampuan gua ini lumayan viral. Iya, waktu itu. iya, Sampai iya. hari ini tuh masih banyak orang yang minta dibikin nama sama gue. Tadi pagi ada yang minta dibikinin nama warung pecel lele. Demi Allah. Nama warungnya apa? Nama warung. Ada yang minta dibikin nama studio Zumba. Demi Allah. Toko jual pulsa. Nama anak mah udah nggak kehitung gua mah. Bener. Dan gue suka nanya mau namanya bahasa apa? Mau Arab, mau bahasa Sanskerta, bahasa Jawa, bahasa Sunda? Bisa juga. Bisa. Saya tapi orang Katolik Roma, gue bikin nama Katolik. Wah, bisa. Ada apa yang udah dikasih nama? Ada. Apa? Gue waktu itu, saya orang Jawa tapi pengen nama anaknya Katolik Roma. Oh, aku kasih nama Leticia. Leticia dari bahasa Spanyol. Leticia Niti Dahayu. Kang, terima kasih. Gue nggak tahu nama itu dipakai atau tidak. Jangan dibilangin itu ada pemain bokep namanya itu nggak ya? Nggak ada. Aman namanya. Aman. Saya belum pernah lihat. Saya nggak tahu zaman sekarang karena saya nontonnya masih yang lama-lama. Jadi saya nggak tahu kalau sekarang. Yang dulu? Idola lu siapa? Ya Jepang-Jepangan masih. Masih Jepang-Jepangan. Suka Toro Minami. Suka Toro Minami. Itu mah Satria Baja Hitam. Bukan bokep. Udah capek saya. Penuh dosa hari ini. Kenapa jadi jorok sih endingnya ini, Gus? Karena lu ngomong momok wae. Anjir bener. Sejak awal subliminal message gitu kan ya. Senang rasanya punya adik yang hebat, makin kesini makin matang aktingnya. Yakin dia akan memegang piala citra. Yakin. Amin. Please, kalau kamu nanti naik dipanggil ke atas panggung menerima piala citra sebagai pemeran utama pria terbaik, sebutin nama gue sama Tike. Janji nggak? Oke. Janji. Oke, gue janji. Ronald Tike. Nah, dah itu juga mah. Ingat obrolan hari ini. Tapi nggak apa-apa yang disebutnya gimana pun ya. Terima kasih buat Tuhan Yang Maha Kuasa. Ronald Tike. Saya segitu aja. Lo harus dengerin baik-baik gitu. Panggil gua di situ, panggil Tike di situ. Itu malaikat rahmatnya banyak. Siapa tuh besok lusa gua yang di situ. Oh iya. Amin. Thank you. Aduh, itu anggus. Biarin, kan ada yang juga editing. Gitu ya. Ringo Agus Rahman, aku yang kamu kerjakan. Sukses terus. Amin. Terima kasih. Ya. Nanti sampai jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Karena dengan subscribe-mu itu adalah kehidupan untuk kami. Subscribe Anda, AdSense kami. Ringo, I love you, man. Terima kasih. Dadah. Ketemu lagi. Buat yang ketinggalan episode Road TV yang lainnya, klik yang ini.